warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih rekan-rekan media cetak dan elektronik yang saya hormati. Saya sungguh prihatin ya. Saya sungguh prihatin kok bisa-bisanya ini buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak. Yang Bapak sekarang sedang menegakkan hukum untuk Indonesia diperbaiki lebih baik. Ya, ini ada fakta hukum di persidangan bisa dinafikan oleh jaksa penuntut umum. Ya Bu Ida ya, saya dengarin dari satu-satu. Pertama, ada 2 orang yang melakukan hubungan badan. Betul nggak Bu Ida? Betul. Ya, betul ya, tim pengacara semua ya. 2 orang melakukan hubungan badan di apartemen Moy Kelapa Gading. Satu mengatakan suka sama suka. Itu Hotman bilang suka sama suka. Benar Rahmat? Benar semua ya. Nah, jadi kita buka nih baru Bapak Presiden lihat nih. Dengan Jaksa Agung dan Bapak Ketua Mahkamah Agung. Ya, Hotman mengatakan suka sama suka. Dan dia menyampaikan ketika check-in di Moy Kelapa Gading, dia mengatakan kecewa karena buah dada Iklim Hakim keras, tidak sesuai dengan aslinya. Benar? Benar ya? Itu Hotman. Dan saya tanya, apakah itu dalam rangka apa? Dia bilang kami pacaran. Benar kan? Ketika kita periksa si Iklim Hakim, si perempuan yang memberikan kuasa kepada saya sebagai seorang pengacara, menjalankan kuasa, Iklim Hakim mengatakan bahwa benar ada pelecehan terhadap dia dengan bahasa sesuatu yang sudah dia sampaikan di Kementerian PPA. Benar? Benar. Dan di Kementerian PPA Ibu Ica Margaret Robin sudah mengakui bahwa Iklim Hakim mengalami pelecehan seksual hubungan badan sekali di apartemen Moy. Dituduhi oleh Hotman Paris. Yang kedua 2 kali dalam mobil. Ditarik bajunya, koyak, beranya. Dan Hotman nyusui di situ. Benar kan? Ya. Kemudian Hotman Paris juga meraba-raba kemaluannya di klub. 4 kali pengakuan ini dijelaskan di persidangan. Benar tidak, Bunda? Benar ya? Dan ada bahasa apa? Jilat-jilat. Jilat-jilat apa maksudnya, Bu? Vagina. Ini 2 orang yang sedang melakukan tindakan. Si perempuan Iklim Hakim datang kepada seorang Rasman, mengatakan dilecehkan, diberikan chattingan, ada ML yuk tiap hari, jilatan pun tidak ada 2-nya. Rugi putus dari aku, buka dadamu, buka pahamu. Ini kok Iklim Hakim dituntut 6 bulan 100 juta denda atau subsidi 2 bulan, sedangkan Rasman dituntut 2 tahun denda 200 juta. Iklim mengatakan saya tidak suka diperlakukan Hotman oleh begitu, karena itu dia mengundurkan diri. Benar tidak? Apa ini hukum ini Pak Prabowo? Apakah Hotman bisa mempermainkan hukum? Apakah saya melawan negara? Kalau melawan Hotman dianggap sebagai musuh negara, baik, saya akan tahan buat Hotman. Saya akan angkat tangan. Tapi saya tahu bahwa Hotman bukan segala-galanya. Karena itu, kalian bisa penjarakan fisik saya, tapi pikiran dan perlawanan jiwa saya jangan pernah mati sampai saya meninggal dunia dan di akhirat. Jadi, ini bobrok. Bagaimana ceritanya? Saya pasangnya sama, turut serta. Siapa pelaku utama? Saya dapat chattingan. Masa dikatakan bahwa saya menuduh? Kalimat saya menduga. Karena itu maka kami minta agar Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, Bapak Jaksa Agung, untuk memanggil jaksa-jaksa ini. Saya dapat informasi mulai dari 2 hari yang lalu saya keliling. Saya dapat informasi semua bilang Hotman sudah kesana kemari.
Hotman banyak duitnya gini-gini, apa ini? Apa boleh diatur-atur hukum ini? Apa boleh cara kita begini? Ini penegakan hukum yang benar, jangan dibelok-belok. Jadi kalau bagi saya tidak ada masalah dengan persoalan ini. Tapi ketika lawyer diperlakukan begini, imunitas kita tidak dihargai sedikit pun, maka siap-siap lawyer lain akan mengalami yang sama. Jadi itu pesan saya kepada rekan-rekan media. Kami akan buat pledoi. Pledoi ini akan saya ungkap semuanya, ya Mas ya. Akan kita buat terang bahwa ada di sini pelecehan seksual, ada hubungan yang tidak suka sama suka. Karena Iklim Hakim bilang dia dilecehkan, Hotman bilang suka sama suka. Lalu apa namanya itu? Dua orang ini yang sudah melakukan hubungan badan, kok ke saya yang diberatkan? Dia minta tolong ke saya. Terus apakah preskon salah? Hotman juga preskon. Saya baca beberapa hari yang lalu di Instagram dia, undangan preskon, dugaan pelecehan seksual oleh pendeta. Sama dengan yang saya lakukan. Kenapa seperti ini harus diungkap? Kok seolah-olah saya salah? Saya tidak takut dengan tuntutan ini, tapi saya kecewa kok penegak hukum seperti ini. Itu saja. Let me do that. Perseteruan dua pengacara panas tanah air kini memasuki babak yang paling menegangkan. Di tengah sorotan publik dan hiruk-pikuk jagat maya, nama Rasman Arif Nasution kembali menggema, bukan karena membela klien, tapi karena duduk di kursi terdakwa. Jaksa penuntut umum resmi menuntut Rasman 2 tahun penjara atas dugaan pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Apakah ini akhir dari perang dingin dua tokoh hukum paling kontroversial di Indonesia? Ataukah justru awal dari babak baru yang lebih panas? Pengacara Rasman Arif Nasution menghadapi pembacaan tuntutan dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Digelar di Pengadilan Negeri PN, Jakarta Utara pada hari ini, Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2025. Jaksa penuntut umum JPU dalam tuntutannya menyatakan bahwa Rasman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yakni pencemaran nama baik melalui media elektronik. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dan menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan secara sadar, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, ujar JPU di ruang sidang. Jaksa menegaskan bahwa perbuatan terdakwa melanggar sejumlah pasal, baik dalam Undang-Undang ITE yang kerap digunakan untuk menjerat kasus serupa, maupun beberapa ketentuan dalam KUHP. Melanggar pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan pasal 31 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Papar jaksa secara rinci. Atas dasar pelanggaran tersebut, JPU menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun kepada Rasman Arif Nasution. Selain pidana badan, Rasman juga dituntut untuk membayar denda dengan nilai yang signifikan. Menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 200 juta rupiah, kata jaksa. JPU juga menyiapkan pidana pengganti apabila denda tersebut tidak dapat dipenuhi oleh terdakwa. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan, tuturnya. Momen Rasman mengamuk di ruang sidang turut dijadikan alasan tuntutan 2 tahun penjara dari jaksa. Sikap tersebut masuk kategori sikap tidak sopan seorang terdakwa, yang memberatkan kedudukan Rasman. Dalam penutup tuntutannya,
Jaksa juga menyampaikan permintaan agar Rasman selaku terdakwa segera dilakukan penahanan. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Tegas jaksa. Konflik antara Hotman Paris dan Rasman Arif Nasution sejatinya bergulir sejak beberapa tahun lalu. Pemicu utamanya adalah ketika Rasman Arif Nasution ditunjuk menjadi kuasa hukum Iklim Hakim, mantan asisten pribadi Hotman Paris. April tahun 2022, pihak Iklim Hakim bersama Rasman Arif Nasution selaku pengacara, menuduh Hotman telah melakukan pelecehan seksual. Tak terima dengan tuduhan yang dianggap fitnah, Hotman Paris menyerang balik lewat laporan terhadap Iklim Hakim dan Rasman Arif Nasution ke Bareskrim Polri pada Mei tahun 2022. Tak terima dengan tuduhan yang dianggap fitnah, Hotman Paris menyerang balik lewat laporan terhadap Iklim Hakim dan Rasman Arif Nasution ke Bareskrim Polri pada Mei tahun 2022. Oleh Bareskrim Polri, laporan dugaan pencemaran nama baik itu ditindaklanjuti dan membuat Rasman Arif Nasution jadi tersangka sejak tanggal 31 Maret tahun 2023. Kasus antara Rasman Arif Nasution dan Hotman Paris ini bukan sekadar konflik pribadi. Ini jadi gambaran kerasnya dunia hukum, gengsi, dan ego yang saling bertabrakan di ruang publik. Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? Ataukah drama ini masih menyimpan kejutan lanjutan? Kita tunggu saja putusan hakim dalam sidang selanjutnya. Dan tentu, segala perkembangan terbaru akan kami hadirkan di channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan update panas lainnya dari dunia selebriti dan hukum Indonesia. Aktifkan lonceng notifikasi biar kamu jadi yang pertama tahu saat kabar terbaru tayang. Sampai jumpa di video berikutnya.